Assalamualaikum sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya Wahyu dari Porang Langkat Sumut. Jadi kali ini kita akan membahas untuk penanaman porang dari bibit spora. Jadi yang akan kita bahas dari mulai modal, pengolahan lahan, semua sampai keuntungan. Jadi kita mulai saja. Ini di sini udah saya rinci semua dari mulai pembibitan. Kita beli bibit. Ini bibit spora untuk kebutuhan 1 hektar kurang lebih 40.000 pohon. 40.000 pohon berarti kalau misalkan kita pakai bibit spora, kita pakai bibit spora itu rata-rata per kilogramnya itu kurang lebih 5.600 pohon. 5.600 kalau dikalikan 7 berarti kurang lebih 39.000, ya 40.000 lah ya, 40.000. Jadi kebutuhan bibit kita kurang lebih 7 kg. 7 kg kalau harga per kilogramnya itu kurang lebih di sini 650.000 dikalikan 7 berarti 4.550.000. Nah, jadi sewa lahan untuk di penanaman spora kita tanam dengan jarak tanam 15 cm dan lebar gulutan itu kurang lebih 1 meter dengan memakai mulsa 1,2 meter. Tinggi gulutan ya kurang lebih 10 cm atau 15 cm gitu ya. Jadi kalau kebutuhan untuk 40.000 pohon itu kurang lebih sekitar 2.400 meter persegi, atau kalau di Sumatera Utara itu disebut rantai ya, kita bilang rantai di sini ya. Rantai berarti kebutuhannya kurang lebih 6 rantai. 6 rantai satu rantainya itu 400 meter persegi, berarti 2.400 meter persegi. Nah, untuk kisaran harga sewa lahan kurang lebih 400.000 per rantai. Jadi 6 rantai dikalikan 400, 2.400.000. Nah, terus untuk di tahap awal kita pembersihan lahan itu ya kurang lebih 300.000. Terus untuk pengolahan lahan dan penggulutan 3 juta. Terus pupuk kandang, ini kita gunakan pupuk kandang sapi ya, dari Kohe Sapi. Jadi di sini itu masih murah, per kilogramnya itu hanya 50 rupiah. Jadi untuk sekali angkut itu satu truknya itu 5 ton. 5 ton itu kalau dikalikan 50 rupiah berarti 250.000. 250.000 dikalikan 2, 10 ton berarti ya 500.000 ya, sama upah angkutnya segala macam itu 500.000 berarti 1 juta. Nah, mulsa ini untuk kebutuhan kurang lebih 1.200 meter. Kalau misalkan kita di 2.400 meter persegi ya, 1.200 meter ya kurang lebih mulsa itu panjangnya 250 meter dikalikan dengan lebar 1,2 ya, harga per rollnya itu 250 berarti 5 dikali 250 1.250.000. Nah, untuk upah kerjanya sendiri dari mulai penggulutan, penanaman, pemasangan mulsa itu kita asumsikan kurang lebih 2 juta. Nah, untuk biaya tak terduga juga kita letakkan di sini kurang lebih 2 juta. Terus untuk perawatan selama 6 bulan itu ya dari mulai penyiraman, cabut rumput, apa segala macam ya, di cabut rumput yang di dalam lubang-lubang itu tadi yang kurang lebih 3 juta ya selama 6 bulan. Nah, untuk total kebutuhan 19.500.000 rupiah. Nah, ini untuk modal awal untuk pembibitan. Nah, kita hitung untuk penanaman setelah kita panen ini ya kurang lebih kita tambahkan lagi ya untuk panen ya kurang lebih 2 juta lah ya, 2 juta biaya panen berarti 19.500 berarti 21.500.000 rupiah. Nah, sama biaya panen 21.500.000 rupiah. Lalu setelah itu setelah kita panen, kita pindah ke lahan untuk kebutuhan 40.000 pohon itu kurang lebih 1 hektar.
Nah, kita hitung dengan biaya 1 hektar ini tadi, dari mulai pengolahan lahan, dari sewa lahan, penggulutan, penanaman, segala macam. Nah, sekarang kita hitung untuk pembibitan setelah kita panen dari bibit spora. Jadi untuk penanaman bibit spora ini tidak bisa kita panen langsung, karena bibit dari umbi yang dihasilkan dari bibit spora tadi ya kita bilang lah rata-rata itu bisa menghasilkan antara 1,5 on sampai 2 on. Nah, sampai 1-2 on. Jadi untuk itu kita harus tanam kembali bibit yang dihasilkan tadi, umbi yang dihasilkan tadi di lahan seluas 1 hektar. Jadi kita asumsikan kurang lebih ini rinciannya. Sewa lahan untuk di musim kedua ya, di musim kedua setelah kita tanam spora dan spora itu kita panen, lalu kita tanam lagi di lahan seluas 1 hektar. Sewa lahan untuk totalnya ini kurang lebih dalam 1 hektar itu 10 juta selama setahun. Pembersihan lahan, di awal kita pembersihan lahan ini kurang lebih 2 juta. Terus untuk pengolahan lahan dari mulai rotari atau di traktor itu kurang lebih 3 juta. Terus penggulutan, ini penggulutan kita hitung luas lahan 1 hektar itu panjang 100 dan lebar 100 meter ya. Jadi untuk 100 meter sendiri kalau kita buat lebar gulutan itu 90 cm, kita tanam 2 baris ya, 90 cm itu 2 baris dengan jarak tanam misalkan 30 cm atau 40 cm. Satu gulutan ada 2 baris, jadi 100 meter itu dibagi lebar gulutan 90 cm dan paretnya itu kurang lebih 60 cm. Berarti satu gulutan itu membutuhkan dengan paretnya itu 1,5 meter. Jadi 100 meter dibagi 1,5 ada 66 dikali 100 dengan lebarnya itu berarti 6.600 kalau untuk penggulutan, upah penggulutan setelah di rotari itu, setelah di traktor ya itu agak gampang ya mungkin. Berarti per meternya kita bilang lah 2.000 rupiah dikalikan 6.600 kurang lebih ini sekitar jadinya 13.200.000. Terus untuk mulsa ini tergantung kembali lagi ke masing-masing. Jadi kita menanam porang itu mau menggunakan mulsa atau tidak itu silakan. Jadi kalau untuk saya perhitungannya, mulsa 1 roll itu harganya 250.000 dengan lebar 1,2 meter dan panjang 250 meter. Kalau misalkan sepanjang 250 meter kita suruh orang untuk menyabuti rumput ini tadi, gulmanya, nyabut gulma, nyiangin gulma, itu sepanjang 250 meter itu kurang lebih minimal 3 hari. Nah, kalau 3 hari rata-rata kita bilang 1 harinya 100.000, berarti kan butuh 300.000 sekali cabut. Dalam 6 bulan mungkin ada 3-4 kali kita menyiangi gulma. Kalau 3-4 kali dikalikan aja lah 3 kali, 300.000 dikali 3 udah 900.000. Itu kalau tanpa mulsa. Kalau kita pakai mulsa, cukup kita membeli mulsa seharga 250.000 sepanjang 250 meter. Nah, untuk 6.600 kita bagikan 250 berarti ada 26 roll kurang lebih ya. 26 roll dikalikan 250.000 ya totalnya 6.500.000. Nah, terus untuk kebutuhan kohe sapi ini juga kembali ke kita masing-masing dan dari dilihat dari tanah, kesuburan tanah masing-masing di daerah, tiap-tiap daerah. Kalau di tanah kita kemungkinan karena belum pernah diolah, jadi kita asumsikan kebutuhan kohe sapi itu satu rantainya itu 1 ton. Jadi 1 ton dikalikan 25 rantai atau 1 hektar itu 1 kilogramnya itu 50 rupiah ya. Jadi sama upah angkutnya, ongkos angkutnya itu ya kurang lebih 50 rupiah juga lah. Jadi 100 rupiah dikalikan 25.000 jadi totalnya 2.500.000. Nah, di sini itu
kohe sapi itu masih murah ya, karena di sini kita ada peternakan yang satu harinya itu bisa menghasilkan 10 ton kohe sapi, jadi mereka jual murah. Ini untuk kohe sapi yang sudah kering. Nah, terus untuk upah kerjanya sendiri, upah kerja dari mulai penggulutan, terus penanaman, terus pemasangan mulsa, ini kita hitung kurang lebih 10 jutaan. 10 juta. Terus untuk perawatan selama 6 bulan sampai masa panen itu ya kita asumsikan lah ini kurang lebih di 12 juta. Kalau misalkan kita butuh 2 orang lah ya, 2 orang per bulannya, misalkan kita gaji 1 juta atau 500 tapi ini ya. Jadi untuk 2 orang selama 6 bulan kurang lebih 12 juta. Terus biaya panen ini ya, ini kita ambil biaya yang paling besar ya, biaya paling besar ini kurang lebih 10 juta. Jadi perhitungannya, kalkulasinya 10 orang yang manen dikalikan 10 hari ya, jadi kan kurang lebih kalau per harinya 100.000 berarti 10 juta. Nah, ini saya letakkan di sini, kemungkinan ada biaya-biaya yang tidak terduga ya, kita nggak tahu nanti ke depannya ada biaya-biaya yang muncul gitu ya. Jadi biaya tak terduga saya letak di sini 10 juta. Nah, kita hitung totalnya untuk pengolahan lahan yang kedua ini di 79.200.000 rupiah. Ditambah tadi untuk penanaman dari bibit spora di luas lahan kurang lebih 2.400 meter persegi, jadi 21.500.000. Nah, terus kalau di total berarti totalnya kebutuhan 1 hektar selama 2 musim, di total bibit itu 40.000 bibit pohon, kurang lebih 100.700.000 rupiah. Nah, itu untuk modal. Nah, untuk keuntungan, sekarang kita hitung-hitungan untuk keuntungan. Nah, ini nih bagian yang paling saya suka. Ya, walaupun belum ada hasilnya, tapi nggak apa-apa lah. Mimpi itu, kenyataan itu berawal dari mimpi, ya nggak? Jadi total yang kita butuhkan tadi untuk modal 100.700.000 rupiah. Nah, sekarang hitung-hitungan untuk keuntungan. Kita tanam di 40.000 pohon. 40.000 pohon. Ya. Oke, 40 juta. Udah bayangannya duit aja nih. 40.000 pohon. Kalau kita bilang lah ada yang mati gitu ya, ada yang mati kurang lebih 5%. 40.000 kalau misalkan 40.000 dikurang 5% berarti 38.000. 40.000 dikurang 5% sama dengan 38.000. 38.000 pohon yang hidup. Jadi kalau kita tanam umbi, rata-rata dari bibit umbi 2 on itu kalau lahannya bagus, nutrisinya tercukupi, pupuk kandangnya bagus, terus lahannya subur gitu ya. Jadi minimal itu kurang lebih ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, bahkan ada yang 4-5 kilo. Jadi tergantung perawatan. Yang kita asumsikan lah untuk satu pohonnya tadi 2 kilogram. Ya, 2 kilogram kita kalikan 38.000. 38.000 bibit dikali 2 kilogram. Dikali 2 berarti totalnya ada 76 ton. 76.000 kilogram. Ini umbi yang kita hasilkan di musim kedua, 76.000. 76.000 kalau kita kalikan harga umbi produksi rata-rata di tahun 2021 ini ya kurang lebih di Sumatera Utara ini, wilayah Sumatera Utara 7.000 rupiah. Dikalikan 7.000 rupiah.
Rp7.000 sama dengan 532 juta. 76.000 kilogram dikali 7.000 sama dengan 532 juta rupiah. Nah, ini baru umbi ya. Ini dari umbi. Ini hasil umbinya maksudnya. Hasil umbinya yang dihasilkan totalnya sebesar 532 juta rupiah. Nah, itu belum cerita hasil dari kata. Jadi kita hitung hasil dari kata. Kalau di musim pertama kita tanam bibit spora, itu sudah menghasilkan kata ya rata-rata. Ya walaupun tunas pertama itu kecil, tunas kedua kecil, rata-rata untuk spora ini bisa 5-6 kali tunas. Nah, dia akan muncul kata di tunas ke-4, 5, dan 6. Ya kita bilang lah di tunas ke-4 dan ke-5, hanya 2 saja ya, 2. Berarti yang pertama tadi 40.000, kita tanam 40.000 pohon dikalikan 2 butir, berarti udah 80.000 butir. Oke, di musim kedua kita hitung tadi total tanaman yang hidup kurang lebih 38.000 pohon dikali ini. Kalau misalkan dari kita tanam dari umbi itu bisa menghasilkan kata itu rata-rata 6 butir ya, 6 butir. Jadi kita kalikan 6 butir dikalikan 38.000, berarti totalnya ada 38.000 dikali 6, totalnya ada 228.000 butir kata ya. Jadi di total ada 308.000 butir. Dibagi rata-rata per kilogram itu ya kita sebutlah 300-an ya, 300-an dibagi 300 per kilogramnya, berarti dibagi 300 sama dengan 760 kilogram. 760 kilogram kalau rata-rata sekarang kita jual dengan harga Rp200.000, 760 dikali Rp200.000 berarti ada Rp152 juta. 760 dikali 200.000 sama dengan Rp152 juta. Ditambah yang ini tadi Rp532 juta. Berarti totalnya 684 juta dikurang modal 100 juta. Nah, tadi 100 juta 700.000 ya. Ya, kita lihat sendiri 684 juta dikurang 100 juta berarti keuntungan kita lebih dari 500% kalau kita tanam dari bibit spora. Oke, sahabat tani, ya itulah tadi hitung-hitungan untuk budidaya porang dari bibit spora. Jadi ini
hanya asumsi. Untuk kenyataan dan realnya itu langsung kita aplikasikan atau mau diaplikasikan di lapangan. Nah, ini hanya gambaran dan ya kurang lebih lah ada plus minusnya, maksudnya ada kemungkinan ada biaya tak terduga atau ada biaya-biaya yang belum saya masukkan di sini. Ini ya kurang lebih asumsinya seperti ini, estimasi ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mau memulai, jangan ragu. Yang penting kita yakin. Selama kita yakin, selama ada keyakinan, pasti ada kesuksesan. Oke, jaya terus petani Indonesia. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.